Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya, pada kali ini kita akan berbicara atau membahas atau mengupas terkait dengan etika bisnis Islam. Hakikat bisnis dalam Islam itu bagaimana? Mari kita kupas. Berangkat dari pengertian etika bisnis Islam itu tersendiri. Kita tahu dan juga kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan etika dan juga moral. Nah, etika itu bisa dimaknai suatu ilmu atau norma atau aturan yang di situ itu terikat dengan yang namanya waktu, tempat dan juga komunitas. Kenapa seperti itu? Memang benar bersifat temporer. Lebih kecenderungan ada tempat ataupun komunitas. Maka tidak heran ada istilah-istilah yang mungkin sering kita jumpai yang namanya etika jurnalistik. Bahkan ada etika bisnis yang akan kita pelajari nanti. Ada etika dosen, ada etika mahasiswa. Maka etika tersebut cuma mengatur terkait dengan aturan yang bersangkutan. Mahasiswa, dosen, jurnalistik, dan juga bisnis. Nah, sedangkan moral itu adalah yang mengatur terkait dengan penentuan baik, penentuan buruk, salah, dan juga benar. Kecenderungannya berdasarkan dengan adat atau tradisi yang ada. Jadi, kalau melanggarnya, maka norma yang secara tidak langsung akan mengatur. Mungkin malu karena melanggar aturan yang ada, dan lain sebagainya. Sedangkan bisnis atau at-tijarah al-bai', bisnis juga dimaknai tadayantum yang artinya berniaga, pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Bisnis bisa diartikan juga usaha menjual barang atau jasa. Ingat ada barang dan juga jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Orientasinya jelas, yakni profit oriented, yakni materi. Nah, maka tidak heran jikalau macam-macam bisnis itu banyak sekali. Kalau kita bisa melihat berdasarkan aktivitasnya, ada bisnis di bidang pertanian, di bidang manufaktur, jasa pengecer, jasa distributor, jasa tenaga, dan lain sebagainya. Ada bisnis di bidang teknologi, baik informasi teknologinya, atau mungkin hardware-nya, perangkat kerasnya. Nah, ada di bidang pertambangan, bisnis transportasi, informasi, dan lain sebagainya. Kalau kita membahas secara keseluruhan, etika bisnis Islam itu adalah kegiatan ekonomi yang secara tidak langsung mempelajari tentang mana yang mengandung hal baik, mana yang mengandung hal yang buruk, benar atau salah sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai Islam. Artinya apa? Untuk balancing antara hak dan juga kewajiban sesama manusia. Ketika balancing terjaga, maka kemaslahatan, ketika hak dan kewajiban saling terpenuhi, maka kemaslahatan akan ada. Langsung, bahkan secara langsung, tujuan bisnis yang Islami itu bagaimana sih? Yang pertama jelas, ada profit and benefit, keuntungan dan manfaat materi dan non-materi. Pasti itu. Yang kedua adalah pertumbuhan, upaya peningkatan secara terus-menerus. Kalau kita punya modal, contohnya 50 juta, akan tumbuh menjadi 60 juta, akan tumbuh menjadi 70 juta, dan seterusnya. Itu adalah salah satu tujuan bisnis seseorang. Berkembang tidak hanya omset, berkembang tidak hanya aset, tapi juga berkembang dalam konteks keberkahan dan juga jaringan. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan bisnis keberlangsungan. Pasti
Tidak mungkin orang itu berpikiran, saya bisnis hanya untuk waktu tertentu. Kebanyakan pasti berpikir, bagaimana seseorang itu bisa melakukan aktivitas bisnis berjalan dalam waktu selama mungkin dan eksis terus, tidak mengalami surut. Nah, itu adalah angan-angan manusia gitu kan. Nah, dan yang terakhir adalah sebagai pembeda antara bisnis yang Islami dan bisnis yang tidak Islami. Kalau tadi saya boleh mengatakan bisnis yang tidak Islami mungkin benefit, profit, keberlangsungan pertumbuhan dikejar terus. Tapi dalam konteks Islami, keberkahan, upaya mencapai ridho ilahi, mardotillah, falah, kebahagiaan, kemenangan itu tercipta. Konsep barokah itu ada dalam konteks bisnis Islami. Dan inilah yang akan nanti kita kupas lebih lanjut. Nah, pada mata kuliah ini, pada tema yang selanjutnya akan kita bahas, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi kajian kita nanti. Yang pertama adalah prinsip dan juga sistem nilai di dalam Islam. Bagaimana prinsip, bagaimana sistem, khususnya terkait dengan nilai-nilai di dalam Islam, memandang terkait dengan bisnis itu tersendiri. Yang kedua adalah prinsip-prinsip etika di dalam bisnis Islam. Walaupun toh di dalam Islam tidak mengatur secara detail, tapi secara global, prinsip-prinsip etika di dalam bisnis Islam itu ada. Bahkan Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan secara langsung. Kita bisa meng-cross check dalam hadis-hadis beliau, riwayat-riwayat yang menerangkan bagaimana Kanjeng Nabi melakukan proses gadai, jual beli. Bahkan Kanjeng Nabi di masa mudanya itu adalah seorang businessman yang ulung sehingga bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Nah, ruang lingkup yang kita pelajari nanti di etika bisnis Islam adalah etos kerja di dalam bisnis Islam. Bagaimana menjaga konsistensi kita, etos kerja kita untuk selalu powerful, untuk selalu semangat. Karena mau tidak mau, ketika kita bekerja di lapangan atau pas kerja, ada rasa mood yang menimbulkan dampak semangat, ada rasa yang bosan atau mungkin malas, akan menimbulkan dampak negatif, yakni penurunan kualitas kerja. Nah, yang kita pelajari lagi adalah terkait dengan perilaku produsen, ini kegiatan ekonomi. Bagaimana perilaku produsen yang benar, bagaimana perilaku konsumen yang benar, bagaimana perilaku distributor yang benar dalam konteks etika bisnis Islam. Produsen tidak hanya membuat produk saja, tidak hanya berorientasi untung, pun demikian konsumen. Tidak memaksakan produsen selalu menyiapkan barangnya. Ada CSR, Corporation Social Responsibility, tanggung jawab sosial, yang harus dilakukan oleh setiap lembaga, usaha. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, tidak hanya institusi atau lembaga atau perusahaan, tapi setiap manusia itu mempunyai CSR yang harus dikeluarkan. Contoh, kalau saya boleh mengatakan lagi, menggunakan redaksi zakat gitu aja. Zakatnya ilmu adalah mengajar. Zakatnya harta adalah ya kita mengeluarkan 2,5% dari keuntungan kita. Dan yang terakhir adalah komparatif atau komparasi. Pembeda antara konvensional dengan Islam itu seperti apa bisnisnya. Dan yang terakhir kita tutup dengan kasus-kasus ataupun studi kasus yang ada di lapangan. Sehingga wawasan kita, sehingga pengalaman kita itu lebih benar-benar mantap, benar-benar real, tidak hanya habis di konseptor. Mungkin itu pengantar daripada mata kuliah ini. Semoga nanti muncul analisis yang bersifat kritis, yang konstruktif, demi pengembangan nalar kritis kita semuanya.